Desa Baku-Bakulo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1927. Secara geografis, sebagian besar wilayah Desa Baku-Bakulo terletak di kawasan bentang alam dataran tinggi Pulau Sulawesi. Berjarak 20 km dengan pusat kota Sigi, secara administratif, Desa Baku-Bakulo berbatasan secara langsung. Sebelah utara dengan kawasan hutan, sebelah timur dengan penyangga Taman Nasional Lorelindu, sebelah selatan dengan Desa Bobo dan Desa Bunga, serta sebelah barat berbatasan secara langsung dengan Desa Sigimpu. Desa Baku-Bakulo memiliki luas wilayah seluas 3.438 km persegi dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 1.561 jiwa. Dalam hal fasilitas umum, Desa Baku-Bakulo memiliki 2 unit masjid dan 3 unit gereja yang biasanya digunakan oleh warga setempat untuk melaksanakan proses peribadahan. Pada aspek mata pencaharian, sebagian besar masyarakat Desa Baku-Bakulo bermata pencaharian sebagai petani, mulai dari petani coklat, petani jagung, petani kemiri, hingga petani enau. Kalau misalnya pertama mulai itu dari tangkainya itu, nah itu langsung ada airnya itu. Yang dulu dikupas toke. Tangkai yang ada buah enaunya itu, buah arennya itu, itu dipotong, dikupas, mau ditoki. Sampai berapa hari dia baru membati, papa ambil airnya itu, baru pulih satu tempat penampungan. Full sudah itu. Tapi digoyang-goyang dulu. Iya, digoyang-goyang. Toki digoyang. Jadi dia busuk, boleh dipotong. Wilayah desa yang luas, kawasan pertanian yang mendominasi sebagian besar wilayah desa, bahkan mampu menghasilkan komoditas unggulan yakni jagung dan kemiri. Kira-kira kalau di sini, kalau mata pencariannya selain kemiri, semua? Ada jagung di sini? Tipanya juga petani jagung. Padi? Woi, padi secara. Ya, padi jauh di sawah di kelapa juga kelapa. Tidak. Kelapa tidak? Tidak. Sini kita punya sawah di pasar aja. Kecil. Desa Baku-Bakulo juga memiliki beberapa fasilitas umum lainnya sebagai bentuk penunjang layanan masyarakat desa. Fasilitas ini diantaranya yakni fasilitas pendidikan berupa sekolah satu atap mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Fasilitas sumber air bersih sebagai penunjang kebutuhan warga, fasilitas kesehatan desa berupa pustu atau puskesmas pembantu, serta unit pengembangan desa seperti BUMDes dan kelompok tani desa. Keragaman dan pluralitas menjadi aspek kekayaan dan keistimewaan Desa Baku-Bakulo. Mata pencaharian warganya yang beragam, sosial masyarakatnya yang beraneka macam, budaya dan adat istiadatnya yang kaya akan perbedaan, serta keramah tamahan warga yang tak terlupakan, menjadikan Desa Baku-Bakulo sebagai rumah persinggahan yang penuh kehangatan.
Wilayah administratif Desa Baku-Bakulu juga terbagi ke dalam 2 wilayah dusun. Dusun Vonggo merupakan salah satu wilayah pedalaman pada ruang lingkup wilayah administratif Desa Baku-Bakulu yang lebih dikenal dengan sebutan Vonggo. Secara geografis, Dusun Vonggo merupakan bagian Desa Baku-Bakulu yang berada pada kawasan pegunungan dan masih termasuk ke dalam kawasan penyangga Taman Nasional Lore-Lindu. Wilayah Dusun Vonggo yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut menjadikan dusun ini sulit diakses dari pusat desa. Akses menuju Vonggo hanya dapat dilalui melalui jalur setapak. Dalam aspek sosial masyarakatnya, Dusun Vonggo dihuni oleh kelompok masyarakat sub-etnis Kailidaa yang telah bermukim sejak tahun 1989 hingga sekarang. Dalam hal fasilitas umum, Desa Vonggo memiliki salah satu bangunan gereja dengan nama Gereja Bala Keselamatan. Gereja ini digunakan oleh warga sekitar untuk melaksanakan proses peribadahan dan juga sebagai balai pertemuan. Sumber air bersih menjadi permasalahan utama warga Vonggo. Hal ini dikarenakan untuk mengakses sumber mata air bersih, masyarakat Vonggo harus berjalan sejauh 150 meter dengan kondisi jalan yang curam dan memiliki resiko tinggi. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat Vonggo memanfaatkan air hujan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di luar memasak dan minum. Dalam aspek mata pencaharian, sebagian besar masyarakat Vonggo menggantungkan hidupnya melalui hasil alam seperti rotan dan kemiri. Hasil alam ini nantinya akan diolah dan dijadikan bahan bernilai ekonomi yang akan dijual di pasar. Karena adanya keterbatasan akses menuju Dusun Vonggo, beberapa fasilitas dan layanan umum tidak dapat menjangkau dusun ini. Salah satunya yakni fasilitas pendidikan. Namun sejak tahun 2020, pemberdayaan pendidikan di Dusun Vonggo telah digagas oleh komunitas mahasiswa antropologi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Tadulako dengan mendirikan fasilitas sekolah yang dinamai dengan Sekolah Komunal Vonggo Mantitao. Baru waktu pertama kali di Vonggo ini lakukan apa? Hanya berkebun saja. Berkebun, langsung tanam kemiri, langsung tanam apa-apa semua dimakan. Awalnya di sini belum kampung begini masih. Oh, masih hutan semua di sini. Ini masih hutan nih. Iya. Awalnya di sini Papa Asa apa pondok-pondok atau sudah rumah tetap? Pondok-pondok. Pondok-pondok saja. Oh. Dan beberapa orang di sini berkumpul di sini, mau bikin tampal rumah-rumah ini. Nanti kita berkumpul di sini. Papa Abu Hasan bilang, kalau begitu bagus kita di sini. Keterbatasan memang menjadi problematika yang dihadapi oleh warga Dusun Vonggo. Namun kerja keras, semangat, dan tekad warga untuk bertahan hidup dan menjaga kelestarian budayanya akan selalu menjadi nilai istimewa dari masyarakat Vonggo.